kita mulai saja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang tadi sudah komen dari Depok, Padang, Anggur, Indonesia. Dari timur, oh ada nih Mas Ibno dari Manokwari, luar biasa. Petra dari Padang. Oke, ada dari Solo, Palembang. Oke, teman-teman terima kasih. Sebenarnya malam hari ini biasanya adalah malam yang waktu yang enak buat santai ya di rumah habis kita beraktivitas harian. Tapi hari ini teman-teman memilih untuk hadir di sharing kita pada malam hari ini dari Masjid ini. Dan saya sangat semangat sekali untuk sharing kepada teman-teman semua. Nah teman-teman, saya tidak tahu mungkin yang diundang tadi menjanjikan apa kepada Anda informasi. Tetapi malam hari ini ya, saya akan memberikan informasi yang sangat menarik buat teman-teman semua. Sebagai penghargaan kita buat teman-teman semua yang sudah menyediakan waktu ya, dan ini sebenarnya peluang terbatas, tidak semua orang mendapatkan informasi ini. Jadi harapan saya adalah teman-teman bisa menyimak dengan sangat betul fokus agar bisa mengerti betul-betul informasi yang akan kami berikan. Baik, nah teman-teman kita langsung saja. Yang pertama adalah Masida ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah juga dengar ya Masida. Boleh next Mbak Ayah. Oke. Oke. Nah, teman-teman, Masida itu adalah sebuah token ya, token kripto dengan ekosistem di blockchain ya. Jadi yang menghubungkan dengan teknologi keuangan atau DeFi, ya, decentralized finance ya. Nah, sebelumnya ya 3 tahun lalu sebenarnya Masida ini akan terfokus dalam social game, ya, GameFi, kemudian NFT Fi dan social Fi. Ya, dulu pernah ada sebuah aplikasi, ya, aplikasi sosial ya seperti itu. Nah, saat ini Masida meluncurkan Master P sebagai fokus utamanya. Ya, nanti kita akan bahas juga Master P itu apa. Ya, nah boleh next Mbak ya. Oke, nah Masida sendiri teman-teman sekarang sudah ada ekosistem ya. Ekosistemnya itu yang pertama adalah Masida Payment Apps ya. Yang kedua adalah e-commerce, yang ketiga ATM integration, dan yang keempat adalah Masida Academy, dan juga nanti akan ada yang AI agent ya. Oke, next nanti kita akan bahas semuanya teman-teman ya. Jadi di mana ekosistem ini akan saling terhubung ya. Nah, untuk kenyamanan teman-teman, Masida sendiri sudah terdaftar di Bapepti ya. Artinya di negara kita Masida sendiri sudah sah untuk diperjualbelikan ya, karena sudah terregister di Bapepti. Jadi ini teman-teman ketika nanti bergabung di komunitas selnya juga akan nyaman ya. Dan selain itu juga Masida juga masuk ke dalam daftar aset kripto resmi dan legal dari OJK ya. Nah teman-teman lihat sendiri nomor registernya itu di urutan 530 ya. Bisa cek sendiri atau teman-teman bisa cek di websitenya ya. Oke, next. Jadi teman-teman dengan adanya legalitas dari Bapepti dan juga dari OJK ini teman-teman nyaman ya, kita pun nyaman untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman semua. Nah, beberapa top partnership yang sudah ya, bekerja sama dengan Masida sendiri itu Going Eco, teman-teman boleh cek sendiri di websitenya. Kemudian ada Pancake Swift ya. Nah, ini di Pancake Swift teman-teman bisa cek juga nanti berapa likuiditas kita di sana. Kemudian ada Dextool, ada Indodax ya. Indodax sendiri adalah di Indonesia. Kemudian informasinya juga teman-teman bisa cek di CoinMarketCap, di Dex Screener, dan di Digital Exchange ID ya. Nah, kita bahas satu-satu, boleh next. Next, Baya boleh. Nah, di CoinMarketCap teman-teman boleh cek sendiri ya untuk informasi dari Masida. Di sini kita tampilkan dari CoinMarketCap, kemudian Indodax ya, kemudian ini dari Certix
ya, sertifikasi dari Certik, teman-teman juga bisa cek ya. Next, lanjut. Certik sudah. Oke, nah ini teman-teman bisa cek juga. Nah nanti lebih lengkap teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di websitenya masing-masing tentang Masida ya. Nah, yang menarik adalah dan beruntungnya kita semua teman-teman bahwa Masida sendiri sudah ada headquarternya, sudah ada office-nya sekarang ya. Ya. Untuk rekan-rekan bisa minta tolong untuk di mute dulu audionya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke. Nah, yang menarik adalah kita beruntung teman-teman bahwa Masida sudah ada headquarternya. Teman-teman pun bisa main ke sini, bisa lihat sendiri office-nya yang bertempat di Jalur Sutra ya. Di Jalur Sutra Timur, ini di Kota Tangerang Banten ya. Di The Building Desmit ya, di Desmit itu di lantai 2, dan kebetulan kita memang pada malam hari ini Zoom langsung dari headquarternya ya. Kita sekarang sedang di office-nya Masida ya. Dan Masida sendiri ya sudah grand launching di bulan Agustus kemarin teman-teman ya, di minggu keempat bulan Agustus, tepatnya tanggal 29 Agustus kemarin ya. Nah, buat teman-teman nanti yang mungkin ingin ingin lihat-lihat kantornya, kebetulan kita memang ada event nanti di tanggal 22 September ya. Silakan informasi lengkapnya teman-teman dapatkan kepada pengundang teman-teman sendiri ya. Nah, next. Nah, teman-teman, Masida sendiri dari awal tadi ekosistemnya salah satunya adalah kita ada di payment apps ya, di payment gateway. Ya, kenapa kita fokus kepada transaksi ya? Transaksi ya. Kenapa kita fokus kepada transaksi? Ya, kita lihat teman-teman, ini data-data. Jadi Masida sendiri, developer dari Masida sendiri tidak asal memilih. Kenapa kita masuk dalam utility yang berbasis payment gateway ya. Nah, data yang pertama kita lihat di sini teman-teman, bahwa nilai transaksi dari e-commerce di Indonesia ya, itu yang pada tahun 2017 2018 hanya menyentuh di bawah 100 triliun rupiah. Di hari ini teman-teman, di tahun 2024 kemarin data terakhir itu sudah mencapai 500 triliun rupiah ya. Ini dalam triliun teman-teman ya. Jadi ini bukan angka yang kecil ya, ini angka besar sekali ya. Jadi perputaran uang di dalam bisnis transaksi di e-commerce ya, itu mencapai 500 juta. Nah, yang berbangganya adalah apps kita, aplikasi kita itu bisa langsung tersambung, terkoneksi dengan sesuatu yang nanti yang menyediakan QRIS ya. Nah, kebetulan QRIS ini adalah produk langsung dari Bank Indonesia teman-teman, dari produk kita sendiri ya. Nah, QRIS sendiri ini QRIS QRIS sendiri teman-teman, kenapa? Karena selama ini orang menggunakan yang namanya mungkin Visa atau Mastercard ya. Nah, tapi QRIS sendiri sekarang sudah meluas sampai ke mancanegara ya. Dan ini menjadi salah satu kekhawatiran juga dari asalnya Visa Card dan Mastercard ya. Kenapa? Karena memang fee-nya yang lebih murah dan lebih simpel untuk digunakan ya. Nah, ini kita lihat beberapa berita di media, QRIS itu tembus mancanegara ya. Ini waktu presiden kita. Jadi Indonesia itu, beliau bilang bahwa Indonesia bukan lagi jago kandang. Apa produk asli Indonesia QRIS itu sudah digunakan di luar negeri ya. Oke, next. Nah, teman-teman, kita lihat lagi ya masalah transaksi ya. Kenapa kita fokus kepada transaksi? Pertama kita lihat proyeksi transaksi, ini data ya, ekonomi digital ya, ekonomi digital ya teman-teman.
tolong di mute ya. Ya, kita mute dulu biar fokus teman-teman yang lain. Proyeksi transaksi ekonomi digital tahun 2025 kita lihat teman-teman. Ya, pertama adalah online travel. Ya, kemudian transportasi daring jatuh, artinya ini adalah transportasi online, ojol seperti itu ya. Kemudian pinjaman online, ya, ini nilainya di bawah 1.000 triliun rupiah. Ya, proyeksi nilai transaksi. Nah, pinjol ini teman-teman ya, pinjol ini adalah tempat ketiga dari dua industri tadi, online travel dan transportasi daring. Mungkin di sini juga teman-teman menyumbang ya, nilainya ada di sini sekitar 500 triliun ya, 500 triliun rupiah untuk pinjaman online. Dan e-commerce sendiri itu mencapai hampir 500 triliun rupiah. Dan yang menarik adalah pembayaran digital teman-teman, itu nyaris mencapai 3.000 triliun per putaran. Nah teman-teman, seandainya kalau saat ini teman-teman ingin membuka sebuah bisnis, tentu kita akan lihat dulu seberapa luas market. Itu dulu yang pertama ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuka bisnis itu tidak sembarangan, kita butuh analisa dulu. Nah, apa kaitannya dengan Masida dan apa kaitannya dengan Masida Apps yang bisa terhubung atau terkoneksi langsung dengan sistem pembayaran atau payment gateway ya. Nah, ini sebuah angka yang besar teman-teman. Artinya di sini kita sudah masuk ke dalam tempat yang tepat ya. Aplikasi kita bermain di payment gateway ya kan. Next. Nah, apa keuntungan kita teman-teman dari nilai yang besar tadi? Ini keuntungannya adalah cashback transaksi ya. Pertama, cashback sebesar 5% dan nanti komunitasnya dari 5% sampai ke 40% ya. Nah, ini keuntungan kita teman-teman dengan terkoneksinya ya, dengan terkoneksinya aplikasi kita tadi ya. Next. Nah, sebentar lagi juga masih ada apps ya, itu akan ada fitur untuk PPOB payment. Jadi siapa sih di antara teman-teman yang hari ini tidak menggunakan pakai data ya, atau untuk pembayaran listrik dan PDAM atau TV berbayar? Kalau misalnya itu bahasanya tiket perjalanan ya, tiket perjalanan, kemudian telepon ya. Siapa di antara teman-teman di sini yang tidak menggunakan salah satu dari produk ini ya? Nah, artinya nanti Masida juga akan terkoneksi untuk memudahkan teman-teman dalam membeli dari produk-produk sehari-hari kita. Jadi di sini adalah teknik kita bagaimana kita mengubah pengeluaran menjadi penghasilan ya. Nah, ini sekedar ilustrasi atau proyeksi teman-teman ya. Kalau misalnya komunitas kita ini nanti ya memiliki 1 juta user dengan transaksi minimal 10 kali aja per bulan ya. Coba cek teman-teman, transaksi Anda dalam bulan ini aja berapa ya. Nah, sekarang kita ambil dari 10 juta, dari 1 juta komunitas, setiap orang hanya melakukan 10 kali transaksi per bulan. Berarti itu akan ada 10 juta transaksi nanti ya. Nah, dari 10 juta transaksi per bulan, mari kita hitung kalau fee-nya saja, fee transaksi itu Rp1.000 saja. Berarti dalam 1 bulan di situ ada sekitar 10 miliar ya. Ya. 10. Nah, itu berapa teman-teman ya? Kalau kita ambil dari angka tersebut ya, kita ambil sebesar 5% saja, maka akan Anda dapatkan sekitar 500 juta rupiah dari fee transaksi saja ya. Nah, jadi teman-teman, intinya yang dulu Masida hanya bergerak di GameFi, saat ini fokus kepada payment apps ya. Bisnis apa sih yang tidak akan mati teman-teman? Yaitu bisnis transaksi. Dimanapun lini bisnis, semua akan melakukan transaksi. Apalagi memang pemerintah sedang mendukung yang namanya
transaksi digital. Ya, semuanya akan berubah menjadi digital. Ya, nah inilah keuntungan nanti buat teman-teman. Ya, nah sekarang teman-teman kita buka dulu projectnya. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Inti daripada pembahasan malam hari ini adalah kita di Master P itu ada community cell. Nah, apa itu community cell, teman-teman? Jadi sebelum saya jelaskan apa itu, teman-teman harus tahu dulu apa itu community cell. Ya, jadi community cell dari Master P itu dia memperkenalkan program unlock token release. Ya, dan ini tidak semua orang mendapatkan. Ya, jadi teman-teman yang hadir pada malam hari ini, teman-teman beruntung. Kenapa? Karena mendapatkan informasi ini terlebih dahulu, karena informasi ini sangat eksklusif. Ya, nah dari 10 miliar teman-teman total token yang dialokasikan untuk di community cell itu hanya sebesar 10%-nya saja, atau 1 miliar saja yang akan ditawarkan kepada teman-teman secara eksklusif. Artinya, ketika jumlah 1 miliar ini sudah terserap, ya, semuanya sudah terserap teman-teman, maka program community cell ini sudah tidak akan ada lagi. Maka nantinya setiap orang akan membeli semuanya di market. Ya, jadi ini adalah peluang terbatas. Ya, tidak semua orang dan tidak selamanya untuk program community cell. Ya, next. Nah, sekarang kenapa teman-teman kita join program ini? Ya, kenapa kita join program ini? Yang pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan jumlah token itu 3 kali lipat daripada jumlah token yang teman-teman kontribusikan. Ya, teman-teman kontribusikan 1 bagian, maka nantinya total yang akan teman-teman terima adalah 3 kalinya. Ya, itu kenapa teman-teman join di program ini. Keuntungannya ini. Simpelnya apa teman-teman? Simpelnya adalah beli 1 dapat 3. Ya, beli 1 dapat 3. Ya. Nah, kemudian tokennya itu dirilis harian. Ya, tokennya dirilis harian. Dan ini adalah peluang terbatas seperti yang kami bilang dari awal, bahwa ini hanya dialokasikan 10% saja daripada total token supply. Ya. Dan teman-teman juga akan langsung mendapatkan update, karena komunitas ini adalah komunitas community cell seperti itu. Ya. Jadi teman-teman akan langsung dapat update langsung dari ekosistemnya apa dan komunitas dari Master P itu sendiri, untuk menjadikan harga token Master P ini tetap terus meningkat. Ya. Nah, mungkin teman-teman masih agak sedikit bertanya-tanya, ya, community cell itu seperti apa sih sebenarnya, ya? Boleh mungkin saya minta Mbak Aya untuk switch dulu, ya. Saya ingin jelaskan ini biar teman-teman paham apa itu community cell, ya. Community cell, ya. Oke, nah, community cell ini apa teman-teman? Ini saya mengambil analogi. Seandainya teman-teman itu adalah seorang developer properti atau developer apartemen, ya. Nah, ini teman-teman perlu pahami dulu, ya, agar teman-teman tidak salah paham. Ya, kita bukan komunitas yang 1% per hari, bukan komunitas yang memberikan keuntungan harian, tetapi tidak jelas dari mananya. Ya, nah sekarang kita lihat teman-teman, community cell itu seperti apa sih? Ya, next. Nah teman-teman, kalau kita ambil, ya, seperti analogi kalau teman-teman itu sebagai developer perumahan atau developer properti, ya. Nah, di sini teman-teman pasti ketika teman-teman ingin mengembangkan proyeknya, maka teman-teman akan mencoba mencari investor sebelum proyek berjalan. Ya, dan itu kita sebut dengan private sale. Ya, artinya gini, simple ya teman-teman. Teman-teman pengen membuat sebuah proyek apartemen,
teman-teman belum ada dana dukungan, maka teman-teman mencari beberapa orang investor. Nah, itu disebut dengan internal atau private sale. Ya, teman-teman menjual saham atau kerjasama dengan investor. Ya, oke. Nah, teman-teman, tentu saja ya ada pembagian keuntungan di sini. Belum, Mbak ya, belum. Oke. Nah, di sini teman-teman pasti butuh modal awal, ya seperti itu. Nah, kalau teman-teman menawarkan kepada seorang investor, maka sedangkan proyeknya belum jalan, maka teman-teman akan memerlukan yang namanya visi. Ya, visi itu adalah teman-teman akan bawa proyek ini kemana, apartemennya akan dibawa nanti seperti apa, ya, karena proyeknya belum jalan. Ya, nah tahap kedua ketika teman-teman sudah mendapatkan cukup modal, ya, teman-teman sekali lagi ini analogi ya, agar teman-teman mengetahui apa itu community sale di dalam komunitas Masida. Ya, saya memberikan analogi kalau Anda menjadi seorang developer apartemen atau developer properti. Nah, ketika Anda sudah dapatkan modal dan Anda mulai menjalankan proyek, ya, misalnya Anda membuat 100 unit apartemen. Nanti dulu Pak ya. Ya. Ya, oke. Nah, ketika Anda memberikan menjalankan proyek apartemen ini, misalnya Anda memberikan harga khusus, misalnya sudah dibuat dari 100 unit, itu sudah ada 10 unit yang sudah ada, ya. Nah, biasanya teman-teman, ya, harga pasaran daripada apartemen ini atau perumahan ini satu unitnya misalnya 100 juta, misalnya 1 miliar, ya, Anda menawarkan kepada orang-orang terdekat saja, ya, untuk membeli di harga misalnya 500 juta, karena mungkin modal Anda tadi sekitar 350 juta. Anda jual cepat saja, kenapa? Karena untuk mendukung di kawasan Anda atau di lokasi apartemen ini Anda membuat infrastrukturnya, ya, misalnya di situ Anda membuat taman, nanti membuat parkir, membuat toko dan sebagainya, membuat toko dan sebagainya. Nah, Anda butuh tambahan modal. Nah, Anda memberikan peluang ini, ya, proyek ini kepada orang-orang tertentu saja, ya. Nah, artinya ketika modal Anda misalnya 350 juta satu unit, Anda menjual ini di harga 500 juta misalnya, ya. Nah, proyek sedang berjalan. Nah, inilah yang kita sebut dengan community sale, ya. Kenapa? Karena tujuannya bukan di sini. Tujuannya nanti adalah ketika proyek ini sudah jalan, maka ini akan kita jual kepada masyarakat luas. Artinya kita akan jual kepada publik, kepada pasar yang umum, ya. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Hari ini apa yang kita lakukan teman-teman sebagai community sale. Jadi hari ini teman-teman, sebelum ini dia go public, maka developer memberikan peluang kepada Anda, ya. Nah, tentu saja teman-teman di sini tidak ada jaminan keuntungan, ya. Yang pasti teman-teman akan mendapatkan 3 kali lipat daripada jumlah token yang teman-teman kontribusikan, ya, 3 kali lipatnya, ya. Karena masalah harga nanti di pasar itu tidak ada satu orang pun yang akan bisa menentukan, karena itu akan ditentukan oleh pasar, ya. Nah, tentu saja begini teman-teman, ketika teman-teman mengambil proyek dari 10 unit rumah tadi, ya, teman-teman akan melihat bahwa ini proyeknya akan dibuat 100 unit. Maka keuntungan kita nanti di mana? Keuntungan kita nanti itu akan didapatkan ketika proyeknya sudah dilepas untuk masyarakat. Ya, jadi tujuan kita itu bukan community sale. Tujuan kita adalah bagaimana nanti token ini kita lepas ke publik, masyarakat akan lihat, oh, proyek apartemennya sudah lengkap, fasilitasnya sudah lengkap, ya. Untuk misalnya dari fasilitas keamanan, fasilitas dekat dengan fasilitas itu mungkin ada fasilitas perkantoran, ya. Nah, ini sambil proyeknya jalan,
maka developer memberikan penawaran khusus. Ya, kira-kira analoginya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Masida sendiri, teman-teman? Nah, kita lihat Masida sendiri seperti itu kira-kira. Ya, sekarang kita lihat ya dari analogi tadi kita ambil sedikit persamaan di community cell. Ya. Nah, Masida sendiri, teman-teman, alokasinya totalnya adalah 10 miliar. Dan untuk alokasinya itu hanya 1 miliar, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman untuk mendapatkan master fee, ya, teman-teman untuk mendapatkan master fee, ya, teman-teman untuk mendapatkan master fee, maaf teman-teman, saya agak terganggu dengan speaker ya, teman-teman tolong di mute dulu, ya. Oke. Nah, Masida yang 10 miliar tadi hanya dialokasikan di 1 miliar saja, 10%. Dan yang menarik adalah teman-teman bisa dapatkan Masida itu di pasar karena dia sudah ada di market. Ya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan Masidanya dari market, ya, Anda bisa cek, Anda bisa dapatkan Masida di exchange yang decentralized, di PancakeSwap, atau teman-teman bisa beli sendiri kalau kita di Indodax, ya. Nah, nanti teman-teman sudah mendapatkan jumlah Masidanya, maka teman-teman akan ada namanya vesting atau token release. Nah, untuk menghitung token release ini, teman-teman, maka teman-teman akan dihitung dengan poin tokennya master fee. Ya, jadi teman-teman beli dulu Masidanya, kemudian teman-teman vesting, kemudian dikonversi menjadi master fee, maka nanti sejumlah master fee tadi itu akan mendapatkan jumlah 3 kali lipatnya, unit. Nah, di mana jumlah 3 kali lipat total yang teman-teman dapatkan dari jumlah kontribusi atau partisipasi teman-teman tadi, ya, partisipasi teman-teman tadi, maka teman-teman akan mendapatkan 3 kali lipat jumlah tokennya. Ya, jadi di sini teman-teman tidak ada yang namanya keuntungan 1% sehari, tidak ada. Ya, teman-teman di awal ketika mengikuti community cell itu, teman-teman masukin satu kontribusi, teman-teman akan mendapatkan 3. Jadi jumlah yang ditambahkan adalah jumlah tokennya, bukan jumlah dalam bentuk dolar ataupun rupiah, teman-teman. Ya, di sini keuntungannya. Nah, di mana nanti memang keuntungannya salah satunya adalah fasilitas daripada token release ini teman-teman bisa withdraw. Nah, di master fee sendiri teman-teman akan bisa konversi melalui aplikasi dan teman-teman bisa gunakan untuk payment, di mana ada transaksi yang menggunakan yang namanya QRIS. Di situ teman-teman bisa gunakan lewat aplikasi, maka master fee teman-teman tadi itu akan terkonversi dengan rupiah. Dan ketika teman-teman melakukan transaksi, teman-teman itu adalah membayar dengan rupiah. Itu salah satu fasilitasnya, ya. Atau kalau teman-teman ingin langsung mencairkan ini ke dalam rupiah, teman-teman bisa konversi lagi master fee point kita tadi, master fee kita itu teman-teman konversi ke Masida, dan teman-teman silakan jual Masidanya di market dan teman-teman akan mendapatkan rupiah. Ya, jadi teman-teman clear ya untuk bagaimana alurnya. Jadi ini bukan komunitas 1% per hari, bukan. Ya, di sini cuma simple. Teman-teman ikut sebuah peluang terbatas, teman-teman kontribusi 1 bagian, nanti teman-teman akan mendapatkan 3 bagian jumlah token. Ya, dan dari jumlah 3 bagian ini akan dirilis per hari jumlah tokennya. Ya, 3 bagian tadi. Yes, di situ ya. Nah, saya ulang sedikit. Jadi teman-teman master fee atau poinnya tadi itu bisa dikonversi ke rupiah lewat aplikasi pembayaran, atau teman-teman bisa konversi lagi ke Masida. Masidanya silakan jual di market, teman-teman dapat dolar atau rupiah. Ya, sesimpel itu. Oke, next. Nah, kenapa ikut community cell, teman-teman? Ya, kenapa ikut community cell? Yang namanya project, teman-teman, yang kita lihat itu nanti ujungnya mau dibawa kemana? Ya, seperti project apartemen tadi, kita lihat bahwa apartemennya ini nanti di lokasi strategis, fasilitas umum,
kemudian memberikan kemudahan nanti untuk masyarakat umum memiliki hunian misalnya. Nah, teman-teman udah bisa lihat nih akhirnya nanti ada di mana, ya. Nah, seperti itu juga di sini teman-teman. Nah, biasanya proyek itu teman-teman, ini akan secara langsung dan tidak langsung akan mengangkat harga token itu sendiri. Ya. Nah, di sini di dalam dunia kripto atau dunia token itu ada beberapa pilihan. Ya. Nah, kita ambil aja 3 bagian yang utama. Yang pertama adalah teman-teman menjadi holder. Ya. Ini di luar community sale. Teman-teman silakan beli sendiri tokennya dan teman-teman silakan simpan. Tinggal tunggu saja. Itu namanya holder. Ya. Teman-teman menyimpan tokennya sendiri. Tetapi di sini teman-teman hanya mendapatkan 1:1. Teman-teman beli 1 ya dapatnya 1. Itu kalau teman-teman mau jadi holder biasa, ya. Di banyak token teman-teman silakan, banyak sekali ya. Anda lihat di project tokennya seperti apa. Anda beli dan Anda hold. Biasanya seperti itu. Nah, itu kalau Anda mau jadi holder biasa, ya. Di kebanyakan program token seperti itu. Nah, pilihan yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan trading. Ya. Karena dengan trading ini ada potensi keuntungan di sini. Tetapi ingat teman-teman bahwa dengan trading tidak semua orang itu memiliki skill, memiliki keahlian untuk ikut trading. Ya. Nah, artinya dengan trading teman-teman mendapatkan keuntungan, teman-teman bisa tambah lagi jumlah tokennya dari keuntungan tadi. Ya. Nah, tetapi di sini adalah teman-teman harus memiliki skill untuk trading. Nah, dari 2 pilihan ini teman-teman ada alternatif ketiga, yaitu community sale kita tadi. Kenapa dengan community sale? Teman-teman itu seperti holder biasa, tapi jumlah token teman-teman itu akan dapatkan 3 kali lipat. Sekali lagi teman-teman, saya disclaimer. Ya, saya disclaimer bahwa di sini disclaimer teman-teman bahwa di sini tidak ada keuntungan persentase harian. Ya, yang teman-teman dapatkan adalah jumlah tokennya yang pertama. Ya, nah di community sale teman-teman, ketika teman-teman berpartisipasi sebagai kontributor, ya, teman-teman akan mendapatkan 3 bagian. Ya, 3 bagian. Teman-teman, saya ini sambil matiin speaker, sorry ya. Oke. Nah, teman-teman di sini teman-teman di community sale teman-teman, ya. Teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Teman-teman tidak butuh keahlian skill trading, tetapi teman-teman seperti holder biasa, tetapi holder biasa hanya mendapatkan 1 bagian. Di community sale Anda mendapatkan 3 bagian. Itu kelebihannya kenapa teman-teman ikut community sale. Nah, dari project ini teman-teman, dari 3 cara untuk bagaimana kita mendapatkan keuntungan, kira-kira teman-teman boleh pikir sendiri. Enakan jadi holder biasa, atau teman-teman trading, atau teman-teman ikut community sale. Maka cara yang paling bijak menurut saya untuk kebanyakan orang adalah mengikuti community sale. Dan ini adalah peluang terbatas, karena tokennya hanya 10% saja yang dialokasikan untuk community sale. Ya, jadi kira-kira sesimpel itu teman-teman. Boleh next, balik lagi kita ke slide selanjutnya teman-teman. Ya. Oke, nah jadi itu simpel teman-teman, bahwa projectnya teman-teman bisa cek, dan nantinya beberapa utility juga akan bergabung ke dalam ekosistem di Masida itu sendiri. Ya, oke, next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi teman-teman, bahwa dalam token rilisnya, ketika teman-teman melakukan ikut community sale, di situ nanti akan ada gas fee, ya. Nah, gas fee ini adalah master Z namanya, ya, di mana nilainya adalah stabil mengikuti harga USDT, ya. Artinya satu master Z itu sama dengan satu master Z itu sama dengan 1 USDT. Ya, oke. Nah,
Ini peluang terbatas, dari 10 miliar hanya dialokasikan 1 miliar saja. Ya, next. Oke, nah jumlah tokennya teman-teman, alokasinya ya, ini token rilisnya akan, katakanlah bahasanya akan dirilis harian ya. Jumlah token Anda teman-teman, bukan jumlah rupiah, bukan jumlah dolar, jumlah token Anda yang 3 kali lipat tadi akan dirilis harian. Kenapa? Karena ini akan menjaga stabilitas supply di pasaran ya, akan dijaga. Makanya kalau teman-teman ingin mendapatkan total 3 kali lipatnya tadi, itu akan membutuhkan waktu sekitar 5, 6 atau 7 bulan ya. Dan menurut saya kalau kita bandingkan dari program banyak token-token di luar sana yang biasanya minimal 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun, program vesting namanya ya. Tapi di sini teman-teman untuk mendapatkan 3 kali lipatnya, teman-teman bisa akan mendapatkan total 3 kali lipatnya itu dari 5 sampai 7 bulan ya. Nah, bagaimana cara mempercepat token rilisnya teman-teman? Nanti silakan teman-teman setelah ini teman-teman bergabung kepada Root Tyson ya, untuk penjelasan lebih detail ya. Next. Oke, next. Oke. Nah, hari ini teman-teman, jumlah holder kita di Masterfee itu sudah mencapai nyaris 3.000 holder. Ya. 3.000 holder hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ya. Dan harapan kami teman-teman bisa ikut berpartisipasi sebagai kontributor untuk bagaimana kita sama-sama dalam ekosistem ini mengawal project ini sampai nanti dia go public. Ya, saat ini baru kurang lebih kurang dari 2 bulan itu sudah mencapai 3.000 holder. Ya, next. Oke. Jadi ini adalah bagaimana kita seni mengubah pengeluaran Anda menjadi sumber penghasilan. Ya, ini adalah salah satu utility-nya, fasilitasnya. Ya, itu. Next. Oke, nah teman-teman kembali lagi disclaimer. Di sini tidak ada penambahan jumlah dolar, jumlah rupiah, tidak. Yang Anda dapatkan murni jumlah token Anda yang bertambah. Ya. Nah, nanti tinggal lagi bagaimana konversinya, itu tergantung daripada harga market. Ya. Itu saja mungkin dari saya, Mbak. Ya, Nintan, silakan saya kembalikan lagi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan informasi dari sharing dari kami. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mbak Nintan. Baik, terima kasih Bapak Yuris untuk materinya pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya kita sesi foto bersama dulu ya. Mungkin untuk rekan-rekan bisa dinyalakan kameranya.